Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Perdata akan menjelaskan asas-asas hukum benda. Asas-asas hukum benda berasal dari kata asas dan hukum benda. Asas berarti pokok, dasar, prinsip, sedangkan hukum benda yaitu hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau benda. Jadi yang dimaksud dari asas hukum benda yaitu dasar-dasar atau pokok-pokok hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau benda. Dalam hukum benda, buku 2 KUH Perdata diatur mengenai beberapa asas yang berlaku bagi hak-hak kebendaan. Asas-asas hukum kebendaan yang pertama adalah asas individualitas. Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Contohnya, rumah, mebel, dan hewan. Tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlah, misalnya 10 buah kendaraan bermotor dan 100 ekor. Asas hukum kebendaan yang kedua adalah asas totalitas. Hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Siapa yang mempunyai zakali rich atas suatu zak, ia mempunyai zakali rich itu atas keseluruhan zak. Jadi juga atas bagian-bagiannya yang tidak sendiri. Contoh, hak jaminan piutang atas kendaraan mobil BE 2601 AA sebagai satu kesatuan termasuk ban serep, kunci, dongkrak, tape recorder dalam mobil. Demikian pula terhadap barang-barang yang tidak berdiri sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga, yaitu asas tidak dapat dipisahkan. Asas tidak dapat dipisahkan adalah orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Contohnya yaitu misalnya pemilik kendaraan mobil tidak boleh memindahtangankan sebagian kekuasaannya atas mobil itu terhadap orang lain. Selanjutnya asas publisitas. Asas publisitas adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, misalnya hak milik dan hak guna usaha. Sedangkan mengenai benda-benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum, contohnya hak milik atas pakaian sehari-hari dan hak gadai. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang bahwa hak kebendaan itu harus didaftarkan, contohnya hak milik atas kendaraan bermotor. Asas spesialitas, bahwa berdasarkan asas ini dalam lembaga hak kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud batas letak luas tanah. Asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna pembangunan atas benda tetap. Contohnya dalam APHT harus disebutkan secara jelas mengenai pencantuman nama dan identitas para pihak, penunjukan secara jelas utan dan yang dijamin, nilai tanggung dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggung. The suite atau sak gefolog merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun. Contohnya, di atas sebidang tanah, hak memiliki melekat hak tanggungan, maka jika tanah itu dijual, hak tanggungannya itu akan tetap melekat di atasnya. Baik, selanjutnya adalah asas pelekatan. Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok. Contohnya, hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen, pintu, dan jendela. Menurut asas ini, pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan kata lain, status hukum benda pelengkap mengikuti status benda pokok. Asas zakalik akti adalah hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut. Contoh, penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk memulihkan secara semula, gugatan untuk mengganti rugi, dan lain-lain. Selanjutnya poin ke-9, yaitu asas hukum pemaksa. Asas hukum pemaksa adalah ketentuan-ketentuan mengenai hukum benda tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena atas suatu kebendaan hanya dapat diadakan hak kebendaan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Para pihak tidak diperkenankan untuk mempengaruhi isi hak kebendaan. Contohnya yaitu orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru selain yang telah diatur dalam undang-undang. Tangankan. Semua kebendaan umumnya dapat dipindahtangankan kecuali hak mendiami, hak pakai, piutang yang diperjanjikan tidak dapat dipindahkan tangankan. Contoh, hak milik kebendaan yang dialihkan dari pihak semula kepada pihak lain dengan segala akibat hukum.